Ketemu lagi bersama saya Jennifer Arnelita di Premiere, sebuah acara di mana kita akan ngebahas info-info tentang film baik dalam maupun luar negeri. Penasaran kan ada film apa aja di episode kali ini? Saya juga penasaran. Untuk 30 menit ke depan kita akan mengupas tuntas tentang film-film hits dan kece pastinya di abad ini ya. Oke, langsung aja nih segmen pertama. Seperti biasa kita akan merecap 2 film box office. Ada film Oz dan ada film Die Hard. Nah, seperti apa cuplikannya buat kalian yang belum nonton? Ini dia. Nah, langsung aja nih Movielicious buat kamu-kamu yang udah pernah nonton musical dari The Wicked. Nah, asal-usulnya dari apa sih dari film yang satu ini? Oz, the Great and the Powerful. Kansas is full of good men. I don't want to be a good man. I want to be a great one. You're gonna need this! I don't want to die! I haven't accomplished anything yet! Please! Oz the Great and Powerful adalah sebuah film produksi Walt Disney Pictures yang berhasil mendulang box office sebesar 80,3 juta dolar atau setara dengan 725 miliar rupiah selama pemutaran pada weekend pertamanya di Amerika Utara. Film fantasi yang dibintangi oleh James Franco ini bercerita tentang seorang penyihir sirkus bernama Oscar Dix yang meninggalkan Kansas menuju Land of Oz. Ia mengira ia telah meraih kesuksesan, ketenaran, dan keberuntungan. Sementara itu, 3 penyihir cantik, Evanora, Glinda, dan Theodora, yakin bahwa Oz bukanlah penyihir hebat. Larut dalam masalah yang dihadapi Land of Oz dan penduduknya, Oscar harus mengetahui mana kawan atau musuhnya. Menggunakan ilmu magis melalui ilusi, kecerdikan, dan sihir, Oscar mengubah dirinya tidak hanya menjadi Wizard of Oz yang besar dan kuat, tetapi menjadi pria yang lebih baik. Film karya sutradara Sam Raimi ini sejak tayang 8 Maret lalu sukses meraup sekitar 150,2 juta dolar atau setara dengan 1,3 triliun rupiah. Film ini pun mencetak rekor sebagai film dengan perayaan box office pada pemutaran weekend pertama tertinggi ketiga yang dirilis pada bulan Maret sepanjang sejarah Hollywood. Yang menarik dari data box office ini, sebanyak 53% dari pendapatan domestik tersebut ternyata disumbang oleh penjualan tiket di bioskop 3D. Wah, keren ya! Christmas with my parents can be pretty exciting. You're going to help us throw a party, Jack. A very rewarding party. The only thing worse than inviting a McClane to the party is inviting 2. Film arahan John Moore ini merupakan sequel kelima yang memang sangat ditunggu oleh para penikmat film, khususnya penggemar film Die Hard itu sendiri. Film ini bercerita tentang John McClane yang akan bertemu dan membantu anaknya Jack McClane di Moskow, Rusia. Jack McClane sendiri adalah seorang agen CIA terlatih yang berusaha menghentikan pencurian senjata nuklir yang dilakukan oleh sekelompok teroris.
Di bawah ancaman para teroris Rusia yang berusaha mengejar dan menangkap mereka, duo McClane ini berusaha untuk melawan dan menghentikan kejahatan tersebut. A Good Day to Die Hard kembali membuktikan bahwa film laga belum mati di box office Amerika Serikat. Pemasukannya selama 3 hari di akhir pekan lalu berkisar 25 juta dolar atau sekitar 225 miliar rupiah. Namun, angka itu sebenarnya masih jauh lebih rendah dibandingkan pendapatan seri keempatnya, Live Free or Die Hard. No! You idiot! Film Die Hard yang dirilis pada malam peringatan kemerdekaan Amerika Serikat itu mampu meraih 48,4 juta dolar atau setara dengan 432 miliar rupiah selama 5 hari debunya. Penurunan pendapatan ini bisa jadi disebabkan karena A Good Day to Die Hard terbatas hanya untuk dewasa. Karena itu tak heran jika pada debutnya 65% penonton berusia di atas 25 tahun. It's a hell of a way to spend Christmas, I guess. So, Movielicious, Oz the Great, atau Die Hard? You choose. Tapi jangan sedih nih buat yang lainnya karena masih banyak lagi ulasan yang akan Jennifer kasih. Dan setelah ini ada film dari negeri kita sendiri. Filmnya bagus banget. Judulnya juga enak banget disebutin. Madre, ya. Madre yang artinya setelah yang satu ini jangan kemana-mana. Keinginan tiap orang tuh beda. Keinginan aku, kamu, beda. Aku mau jual Thunderbaker bukan sama Very Brad. Apa sih masalahnya? Bukan aku yang punya masalah, tapi kalian yang punya masalah. Buat masa depan kamu ini. Sitan memberikan Madre untuk kamu karena dia punya maksud yang lebih besar. Movielicious, terima kasih masih di Premiere. Dan seperti yang sudah Jennifer janjiin tadi ke kamu-kamu semua, kita akan membahas satu film Indonesia yang lagi tayang saat ini, yaitu Madre. Judulnya memang bahasa asing. Pada tahu artinya? Artinya adalah ibu. Ini diambil dari bahasa Spanyol. Nah, apa sih hubungannya film ibu ini dengan roti? Anda tahu? Saya sih tahu karena saya sudah nonton. Dan this is the good one, tapi sebelumnya kita lihat dulu cuplikannya. Saya Gandhi, pengacara keluarga Tan Sigi. Ini warisan buatmu. Tah, ini teh dulu toko roti terkenal tahun 60. Madre itu lebih pas buat bapak. Atau nggak buat Mei? Sitan memberikan Madre untuk kamu karena dia punya maksud yang lebih besar. Madi itu kemarin, Madi. Kita bikin saya repot. Aroma roti yang baik itu kayak suara air mengalir. 100 juta. Madre tidak dijual. Hansen, kamu boleh cinta mati sama tempat ini. Cuman Jakarta, Madre, dia bisa ngewujudin semua keinginan kamu, keinginan orang banyak. Keinginan tiap orang tuh beda. Keinginan aku, kamu, beda. Aku cuman sayang kalau Madre harus mati. Kalau dibiarin hidup, dia bisa ngidupin banyak orang. Mei! Gini, kamu yang punya Madre, kamu jantungnya Thunderbaker. Hidup mati Thunderbaker bergantung sama kamu. Kalaupun aku mau jual Thunderbaker bukan sama Very Brad. Apa sih masalahnya? Bukan aku yang punya masalah, tapi kalian yang punya masalah. Madre adalah ibu buat saya. Ngotot banget sama Madre. Aku bukan ngomongin Madre, ini ngomongin kamu. Wah, nggak boleh tuh foto sembarangan tuh. Harus bayar. Aku tahu kamu pasti balik deh. Datang untuk aku, please. Buat masa depan kamu ini. Ini semua buat kamu. Ini dia aku yang ngotot. Buat Very Brad, Thunderbaker nggak ada apa-apanya, tapi ini soal lain.
Gimana Movielicious setelah melihat trailer dari film Madre? Penasaran kan? Itu baru trailernya, apalagi filmnya. Tah, ini teh dulu toko roti terkenal tahun 60. Madre itu lebih pas buat bapak, atau nggak buat Mei? Sitan memberikan Madre mengisahkan bagaimana sejarah seseorang berubah dalam sehari karena sebuah kunci tua. Tansen menerima warisan sebuah amplop berisi kunci tua dari kakek yang tak dikenalnya. 100 juta. Madre tidak dijual. Ia diharuskan menemui Pak yang mulai menyibak rahasia masa lalu keluarganya dan menunjukkan warisan yang diterima Tansen adalah sebuah toples berisi adonan biang roti bernama Madre. Cuman sayang kalau Madre harus mati. Kalau dibiarin. Madre berasal dari bahasa Spanyol yang berarti ibu. Almarhum sang kakek menginginkan Tansen menghidupkan kembali toko roti yang telah bangkrut itu. Tansen seorang server yang memilih hidup bebas tanpa jeratan rutinitas. Bukan sama Ferry Brad. Apa sih masalahnya? Bukan aku yang punya masalah, tapi kalian yang punya masalah. Ia terobsesi untuk mencari ombak tertinggi untuk ditaklukkan. Ia membagi pengalamannya itu dalam blognya yang berjudul Sang Pencari Ombak. Karena hasratnya mencari kebebasan, Tansen tidak berminat pada toko roti itu. Tapi ketika ia menuliskannya dalam blog, Tansen bertemu dengan pembaca blognya yang juga pengusaha roti Fairy Bread bernama Meilan. Awalnya, Mei tertarik untuk membeli Madre. Tapi akhirnya, ia memutuskan untuk bekerja sama dengan Tansen menjual roti klasik. Hubungan kerjasama ini berubah menjadi hubungan yang istimewa tentunya. Ada benih-benih cinta yang tumbuh di antara mereka. Film karya Benny Setiawan ini menampilkan aktor terbaik Festival Film Indonesia 2008 Vino G. Bastian dan aktris terbaik 2010 Laura Basuki. Selain mereka, ada pemain senior lainnya seperti Didi Petet dan Titi Kadarsi. Putut Wijanarko, produser film ini memilih novel Madre untuk diadaptasi dalam bentuk audiovisual karena ceritanya menarik dan unik. Benny Setiawan mengakui adanya kesulitan dalam mencari toko roti yang sesuai dengan novelnya. Pada akhirnya, ia menemukan lokasi yang pas dan sesuai novelnya di Braga, Bandung. Kemudian toko roti itu diberi nama Tan de Baker. Hingga selesainya proses pasca produksi film ini, sang penulis novel, Dewi Dilestari, sengaja tidak menonton film ini hingga premier filmnya karena ia ingin surprise melihat hasilnya. Benny Setiawan yang juga menulis film ini mengungkapkan ada pengembangan dari novelnya. Sutradara terbaik FFI 2010 ini mengakui adanya penambahan sedikit namun tidak keluar banyak dari benang merah yang ada. Film ke-11 Misan Production ini melakukan proses syuting selama 25 hari di Bandung dan di Bali. Adanya kolaborasi antara Vino G. Bastian dan Laura Basuki di film ini akan membuat film ini semakin berkelas. Serta adanya Didi Petet dan Titi Kadarsi yang membuat film komedi romantis ini semakin ramai. Gimana Movielicious? Jadi sekarang udah tahu dong kenapa Madre dan kenapa roti. Dan kenapa sekarang film itu membuat saya pengen roti. Ya, tapi sebentar lagi nih jangan kemana-mana karena kita akan segera melihat bagaimana suasana dan keramaian di gala premier film Madre. So, stay with us. Poin bagus buat penulisan skripnya. Sederhana, nggak neko-neko tapi pas banget sih. Balik lagi di Premiere.
Dan seperti yang sudah Jennifer janjiin buat Movielicious, kalau kita akan mengintip suasana dari gala premiernya film Madre. Nah, seperti apa sih suasananya? Apakah akan banyak roti di sana? Langsung aja kita lihat. Setelah melewati proses praproduksi dan pasca produksi, akhirnya film Madre melakukan gala premier dan press conference kepada media. Pada hari Selasa 26 Maret 2013 di XX1 Epicentrum Jakarta. Gala premier film ini pun dihadiri oleh media, kru, cast, serta banyak selebriti Indonesia. Menjadi yang kau minta. Yang paling membanggakan, film ini dihadiri oleh mantan wakil Presiden Indonesia Bapak Yusuf Kala dan istrinya. Sebelum menonton filmnya, seluruh cast dan kru memberikan kata sambutannya di depan penonton. Ku berhenti mengharapkanmu jika aku memang tercipta untuk. Setelah menonton film ini, semua para undangan keluar dan mendapatkan novelet Madre dan satu roti coklat. Terlihat jelas wajah penonton sangat puas dengan hasil film ini. Tansen seperti di bukunya, Tansen seorang surfer yang hidupnya bebas, hidupnya lepas, nggak tergantung sama siapapun. Kadang dia bisa juga tidak peduli sama orang lain, selengean. Yang paling susah dan sekaligus menyenangkan tuh bikin roti sama main surfing. Mas Benny orang yang sangat menyenangkan, profesional, dan dia punya misi visi yang buat gue sejalan sama gue gitu, dan dia selalu memposisikan frame by frame-nya adalah sebagai penonton. Laura orang yang sangat profesional, salah satu aktris terbaik di Indonesia saat ini gitu kan. Dan ketika bermain dengan Laura, dia juga orang yang sangat terbuka, dia orang yang sangat mau bekerja sama gitu, dia orangnya nggak menutup diri gitu, dan itu memudahkan gue untuk lebih kenal karakter gue sendiri. Jadi karakter Mei sendiri tuh beda banget sama aku aslinya. Mei itu orangnya sedikit mikirin peluang bisnis, terus orangnya logik banget. Adegan yang paling susah, ada satu scene itu durasinya cukup panjang. Kalau di skenario ada sekitar 4-5 halaman. Itu full saya ngomong dari A sampai Z, nggak ada berhenti, nggak ada balasan. Jadi saya ngomong sendiri, menceritakan dulu masa kecil saya. Mas Benny itu salah satu sutradara paling baik, dan ini kedua kali dengan Mas Benny. Ini orangnya profesional banget. Pokoknya yang bisa saya ambil dari dia nggak pernah menerima begitu saja skenario. Dia pasti pengen tahu ini asal usulnya bagaimana dia bisa seperti ini dan kenapa dia bisa begini gitu. Jadi orangnya sangat kritis, detail dengan perannya dia. Yang saya mainkan adalah tokoh Pak Hadi. Pak Hadi ini seorang tokoh yang diberi amanah sama bosnya. Kemudian dia diamanahi oleh keluarga itu untuk memberikan ini kepada cucunya. Ya, yang paling diingat adegan ketika dua orang ini jatuh cinta dan mau melakukan adegan ciuman, saya ganggu. Film ini bercerita tentang sejarah toko roti tua ya, di mana seorang pemuda yang mencari jati diri menemukan rumahnya di toko roti itu. Yang paling sulit divisualkan lah toko roti tua itu ya, karena itu sebuah gedung tua yang sangat luas sekali dan kita set menjadi 3 bagian. Produksi itu kurang lebih 22 hari ya, karena kita ada 2 lokasi ya, Bali dan Bandung. Kendala yang terberat adalah ketika Tansen berselancar ya, dia jadi surfer kan. Kemudian adegan ketika membuat roti. Kendala selama produksi yang nggak bisa kita hindari adalah faktor alam. Faktor alam
Kita kejar-kejaran dengan awan karena masih masuk di bulannya, masih debit hujannya masih tinggi banget ya. Shot yang paling berkesan, aku pada saat dituntut untuk bikin landscape batu karang dan laut, tapi itu scene malam. Nah sekarang kalau kita harus terangin laut sebesar itu nggak mungkin. Akhirnya aku pakai konsep day for night. Poin bagus buat penulisan skripnya. Sederhana, nggak neko-neko, tapi pas banget sih. Ini hebatnya Benny Setiawan, sang sutradara, dan hebatnya Dewi Lestari menciptakan novel yang ini ya. Makanya bestseller tuh bagus banget. Karena dari hal yang sepele, dari yang kecil berkaitan dengan roti, tiba-tiba bisa menjadi sebuah film yang buat saya menginspiratif. Saudara-saudara sekalian, jangan lupa saksikan film Madre. Ada Vino Sebastian, ada Kang Didi Petet, ada Laura Basuki. Di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Gue yakin selalu nonton film itu lo pasti pengen makan roti. Jika aku memang tercipta untukmu. This is Jack Harper. I'm good to go. 2 more weeks, Jack. Don't ask too many questions. They are human. Ash is ordering you to return to tower. Jack. Movielicious, film dari luar negeri sudah, film dari dalam negeri juga sudah. Nah, sekarang ini waktunya Jennifer akan memberikan sneak peek untuk film yang akan segera tayang. Ada film apa aja? Ada 2 film yang kece banget. Ini dia. The last Super Bowl was played right here. Jason told me it was a classic. Classic game. 80,000 people on their feet. Seconds left on the clock. So Hubie throws a Hail Mary. Touchdown. 166. Back online. 60 years ago, Earth was attacked. We won the war, but they destroyed half the planet. Everyone's been evacuated. Nothing human remains. We're here for drone repair. We're the mop-up crew. This is Jack Harper. I'm good to go. 2 more weeks, Jack. And we can finally leave and join the others. Don't take any chances. Diangkat dari komik karya Arvid Nelson dan Joseph Kosinski, Oblivion adalah film yang menceritakan tentang setting setelah peperangan yang berlangsung selama beberapa dekade dengan ancaman mengerikan dikenal sebagai Scavs. Sejumlah teknisi ditempatkan di bumi untuk mengekstrak sumber daya vital. Jack Harper yang diperankan oleh Tom Cruise adalah salah satunya. Do they bring back old memories? Dan hampir menyelesaikan tugasnya saat berpatroli melintasi angkasa dari ketinggian ribuan meter. Jack. How do you know my name? They're firing on survivors. Ia harus menukik turun untuk menyelamatkan orang asing dari pesawat ruang angkasa yang mengalami kerusakan. They won't stop till they find me. If you're looking for the truth, that's where you'll find it. Kehadiran Jack memicu rantai peristiwa yang memaksa dirinya mempertanyakan segala sesuatu yang ia tahu dan menempatkan nasib manusia di tangannya. Jack, mission is ordering you to stand down. I'm not gonna do that. Film produksi Universal Pictures ini akan rilis di Indonesia mulai 19 April 2013. Ditunggu aja ya. You see out there, this is New York. New York is a very big city. Do you know how many people would kill for that job? Do you realize what you're just doing? Di sini, aku akan membuat cerita baru untuk keluarga tercinta. Lanang nah, anakku lanang nah. Apa kan? Kan gak apa-apa ya. Artinya kon iku arek lanang. Jadi arek lanang itu kudu sing kendel. Ngerti kon? Apa yang namanya anak lanang itu harus nyupir,
Harus berkelahi atau harus dipenjara? 7 kali 6, 42. 7 kali 8, diangkat dari kisah nyata, Nine Summers 10 Autumns mengisahkan anak sopir angkot di Kota Batu, Jawa Timur. 50. Batu pujon. Banter ngono lho. Batu pujon. Namun ia mampu menembus batas mimpi dan sukses menjadi direktur di sebuah perusahaan multinasional di New York, Amerika Serikat. Ada aja solusinya. Itu semua bisa dicapai berkat kegigihan, cinta, dan kebersamaan keluarga. Iki lho Pak, bayi iki. Nine Summers 10 Autumns adalah kisah inspiratif tentang keberanian menembus batas ketakutan untuk keluarga, untuk cinta. Iwan iku jatahku. Pemain utama dalam film ini diperankan oleh Ihsan Tarore. Nek aku mati, siapa sing ngurus keluarga iki? Film ini diperkuat oleh sederet aktor dan aktris ternama. New York, alhamdulillah. Mbak, New York ki ganti yo. New York. Aku tak bisa memilih masa kecilku. Film ini akan rilis tanggal 25 April 2013 di bioskop kesayangan Anda. Movielicious, film dalam ataupun luar negeri sudah kita bahas tuntas nih. Nah, buat kamu-kamu yang menunggu film Oblivion, terus Nine Summers 10 Autumns, itu akan segera hadir di bioskop kesayangan kamu. Jadi jangan lupa saksikan terus info-info atau pembahasan tentang film yang kamu suka di Premiere. Bersama saya Jennifer Arnelita. Dadah!